Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Mustamin Tanjung. Di sini saya akan update ya perkembangan kebun durian mini saya yang sudah saya tanam kurang lebih 2-3 tahun yang lalu ya. Dan ini umurnya 2 tahun lebih ya. Durian Jumasi. Ini juga durian Jumasi ya. Kemudian ini durian Musangking. Ini hampir 3 tahun ya umurnya, tapi karena sebelumnya pernah terkena busuk pangkal batang ya, terkena penggerek batang, akhirnya pertumbuhannya terlambat. Dan di sini jarak yang saya tanam ya, jaraknya 7x7 ya rata-rata ya. Jadi sebenarnya memang sebagusnya kita buat 10x10 ya, atau 9x10 itu sudah sangat bagus ya. Cuman saya merasa biar bisa menanam pohon yang banyak ya. Jadi seperti ini kondisinya. Barusan saya melakukan pembersihan gulma ya dan rumput yang ada di bawah tajuk pohon durian. Jadi biasanya sebelum saya melakukan pemupukan ya dengan MPK 16 saya bersihkan dulu ya rumput yang ada di bawah tajuk pohon durian, supaya penyerapan nutrisi oleh akar durian maksimal ya, dan bisa diserap oleh pohon durian dengan baik ya. Karena kalau rumputnya masih lebat ya, itu dimakan ataupun diserap rumput itu duluan ya. Jadi yang tersisa untuk akar durian itu akan sedikit nantinya. Jadi lebih baik dibersihkan. Ini juga kemarin saya lakukan pembersihan ya. Ini durian Jumasi. Ini belum saya bersihkan ya, tapi langsung saya pupuk juga kemarin karena belum sempat dibersihkan ya. Ini durian Kani ya. Ini umurnya udah 3 tahun ya. Kondisinya seperti ini. Kemudian ini durian Musangking. Ini juga saya bersihkan. Rencana akan saya besarkan ya busuknya ini. Jadi tanah yang sebelah sini akan saya tarik ke sana ya. Saya perlebar tanah busuknya ya, supaya pertumbuhannya ke samping lebih cepat ya. Dan ini ya kondisi batangnya udah seperti ini. Udah lumayan besar ya. Ini kalau di bawah seperti ini sudah lumayan besarnya. Ini juga sebelumnya pernah sakit ya, terkena hawar daun yang sangat parah sebelumnya ya. Jadi pertumbuhannya terlambat. Kemudian ini juga durian Jumasi ya sobat tani. Ini juga pernah sakit ya. Namanya kita pemula sebagai petani durian ya, namanya masih awam, jadi dalam perawatan itu kita masih meraba-raba ya. Jadi kalau ada yang sakit itu biasa, yang penting kita obati sampai sembuh ya. Dan ini juga saya lakukan penambahan tanah busuk durian ya, seperti ini. Belum selesai ya. Jadi tanah yang di sini nanti ditaruh ke sana supaya tanah busuknya membesar dan pertumbuhan ke atas dan ke samping lebih cepat ya. Karena kalau tanahnya sedikit itu akan lambat. Makanya kalau kita memilih sistem busuk durian, secara berkala kita harus tambah tanah busuknya. Karena akar serabut itu dia dataran dari apanya itu, batang utamanya itu dia menyebar gitu kan, supaya pertumbuhannya, perakarannya itu lebih bagus dan cepat dalam tumbuh ya. Kemudian ini juga durian Musangking. Ini juga saya bersihkan kemarin ya rumputnya, dan saya tambah tanah
busuknya dan saya gemburkan ya seperti ini. Ini lagi sakit ya sobat tani, terkena hawar daun ya. Ini udah saya semprotkan ya, fungisida dan insektisida. Saya semprotkan menggunakan, kalau fungisida Amir Startop ya. Tapi kalau udah kena namanya hawar daun itu susah sembuh ya. Dan ini umurnya udah 3 tahun lebih ya. Karena saya juga menanam pohon durian ini secara bertahap ya. Ada misalnya bulan ini 3, 6 bulan ke depan juga ada tambah 5 seperti itu. Jadi pohon durian musangking ini sebelumnya ya, cuaca di sini tuh hujan terus ya. Hujan terus. Ini saya berada di daerah Tapanuli ya, Tapanuli Selatan. Kita tahu Tapanuli Selatan termasuk dampak bencana itu sangat kuat ya, sangat besar ya. Jadi memang situasi waktu itu hujan hampir 2 minggu ya, tidak berhenti, dan cahaya matahari nyaris tidak ada ya. Hujan terus ya, akhirnya banyak juga yang sakit ya pohon durian itu. Kemudian ini juga saya bersihkan ya sobat tani, ini durian jumasi juga. Jadi durian jumasi lumayan banyak di sini ya. Saya bersihkan rumputnya, kemudian saya tambah tanahnya ya dengan mengemburkan. Kita tarik ke dalam ya. Jadi seperti ini. Ini dia. Nah, kemudian ini sobat tani ya. Ini durian musangking ya. Ini waktu itu memang terlambat ditanam ya. Saya ragu waktu itu mau nanam atau enggak ya, karena berdekatan dengan ini ya, di sana itu ada durian lokal, yang di situ durian lokal. Jadi tapi akhirnya saya tanam ya, dan kondisinya seperti ini. Pertumbuhan kurang bagus karena di sampingnya ada pohon besar ya. Coba kita lihat, ini pohon besar mangga ya. Ini sangat mengganggu ya. Jadi memang kalau pohon durian itu kurang sinar matahari, dia tidak akan mau ya, cabang atau rantingnya tidak akan mau ke sebelah yang tidak ada cahaya matahari. Seperti ini kan kurang sedikit ya, rantingnya jarang ya sebelah kanan ya, sebelah sini. Itu karena ada pohon mangga yang besar ya di atas, jadi dia fokus ke arah kiri sebelah sini. Jadi untuk sobat tani semua, kalau menanam pohon durian, kalau bisa sekitarnya harus benar-benar masuk matahari ya, supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Dan ini pohon adalah milik tetangga ya, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Yang penting kita merawat pohon durian kita dengan sebaik-baiknya. Oke sobat tani, mungkin sampai di situ dulu. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu, salam sukses bersama, salam petani durian.